Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan sebanyak 60 negara diperkirakan dalam situasi terlilit hutang atau debt distress. Kondisi itu pun bisa semakin memburuk dan membawa suatu negara ke dalam krisis hutang, seperti yang terjadi pada Sri Lanka. Ada beberapa faktor yang menyebabkan sejumlah negara terlilit hutang. Mulanya, pandemi COVID-19 telah membuat APBN suatu negara bekerja sangat keras untuk memulihkan sektor kesehatan dan ekonomi. Namun seiring terkendalinya pandemi dan pulihnya ekonomi, membuat terjadinya disrupsi dari sisi rantai pasok sebab permintaan meningkat pesat. Hal itu memicu terjadinya kenaikan harga sejumlah komoditas yang kemudian semakin diperparah akibat terjadinya perang antara Rusia dan Ukraina. Perang kedua negara ini telah membuat terjadinya krisis pangan, pupuk, dan energi sehingga berdampak pada lonjakan inflasi di seluruh negara. Alhasil, lonjakan inflasi itu direspon oleh bank-bank sentral di seluruh dunia dengan mengetatkan likuiditas dan menaikkan suku bunga acuan. Seperti Bank Sentral Amerika Serikat yang sepanjang tahun ini sudah menaikkan suku bunga 300 basis poin. Kebijakan itu pun membuat dolar Amerika Serikat menguat, memukul seluruh mata uang di dunia mengingat sebagian besar transaksi perdagangan di dunia menggunakan dolar Amerika Serikat. Tren kenaikan suku bunga acuan juga turut berdampak pada meningkatnya biaya hutang. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan tekanan semakin besar. Banyak negara situasinya sudah rapuh waktu terjadi pandemi karena mereka harus melakukan banyak langkah-langkah extraordinary. Termasuk diantaranya harus menggunakan instrumen fiskalnya sehingga membuat suatu negara semakin rapuh. Kondisi ekonomi global yang kini dibayangi krisis energi dan pangan, lonjakan inflasi, pengetatan likuiditas, kenaikan suku bunga, bahkan potensi resesi di tahun depan ini menurut Sri Mulyani perlu diwaspadai. Terlebih bagi negara-negara yang kondisi keuangan negaranya sudah rapuh karena sangat rentan mengalami krisis keuangan atau krisis utang. Contoh ekstrimnya seperti yang terjadi di Sri Lanka.